biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi Terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya di malam hari ini. Alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat luang, nikmat iman dan Islam, dan kemudian ribuan kenikmatan yang lain. Semoga kenikmatan ini menjadi kenikmatan yang berkah untuk kita semuanya, berkah untuk keluarga kita, dan kemudian berkah juga untuk mitra-mitra kita. Semoga juga berkah untuk kemudian HNI kita tercinta. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, dan kita semuanya. Semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah, kita mendapat syafaatnya dan bisa bersama dengan Rasulullah bertanggaan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Sudah tidak tahan lagi, sudah kemudian ingin segera dimulai, kan gitu ya, Masya Allah. Apakah sudah siap belajar teman-teman semuanya? Yang sudah belajar tulis angka 1 ya. Jadi untuk semua mohon di mute ya, tulis angka 1 kan gitu ya, tulis angka 1. Nggak ada yang nulis ya, 1, Masya Allah, semua kan gitu ya.
Terus angka 1, 1, 1, 1, Masya Allah. Terus ya, Masya Allah. Luar biasa, sudah 193 yang bergabung, teman-teman semuanya. Mari kita buka dulu pertemuan ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke ya teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah siap belajar semuanya dari seluruh penjuru Indonesia. Insyaallah sudah hadir ya, dari Aceh sudah hadir, kemudian dari seluruh Indonesia insyaallah sudah hadir, dan di malam hari ini kita akan belajar kepada guru kita semuanya. Beliau adalah Bu Siti Murniatun ya. Jadi ini adalah sosok yang sangat fenomenal sekali. Beliau adalah guru kita semuanya. Beliau sangat menginspirasi perjuangannya buat kita ya gitu ya. Tentu saja untuk bapak-bapak dan juga para emak-emak kan gitu ya, dimanapun berada, bahwa sukses itu adalah sebuah kepastian bagi mereka yang mau sukses gitu ya. Jadi kita banyak belajar dari beliau. Ini dari Bu Murniatun itu, bahwa semua itu bisa sukses. Berhak sukses kan gitu ya. Semua adalah punya hak untuk bisa sukses bersama dengan HNI. Mau atau tidak kan gitu ya, tinggal mau atau tidak. Nah, semua bisa sukses ya. Beliau ini sangat menginspirasi karena beliau ini dari pedagang ya, penjual kerupuk di pasar kan gitu ya, penjual kerupuk di pasar. Kemudian saya dengar-dengar itu, entah nanti benar atau tidak, kita dengar ceritanya. Beliau juga gaptek awal-awal gitu ya. Tetapi karena punya keinginan yang luar biasa ini, karena dia adalah ada panggilan jiwa bahwa kemudian HNI ini adalah yang bisa diperjuangkan. HNI ini adalah salah satu yang kemudian bisa jalan untuk merubah nasibnya kan gitu ya. Keyakinan bahwa HNI itu Allah hadirkan untuk kemudian bisa mengangkat beliau kan gitu ya. Maka beliau yakin dan kemudian dilakukan saja. Terus belajar ya. Mungkin kendala-kendalanya banyak, dan kita akan belajar kepada beliau secara langsung. Dan tidak berpanjang kalam, Bu Murni tadi saya lihat sudah hadir ya. Tadi saya lihat sudah hadir. Sebentar sambil kita sudah ya. Jadi kita ini kan Bu. Oke ya, beliau sudah hadir. Kita ini kan, kita pin kan. Nah, Masya Allah. Sugeng dalu Bu Murni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Sudah siap Bu Murni? Bismillah. Siap, oke siap. Ya, ini Bude ini nanti 230 penggemar ya. Saya termasuk penggemarnya loh ini ya. Ya, jadi Bude Murni ya. Nah, saya ikut Bude ini karena ikut Pak Eko ya. Saya ikut Pak Eko aja ya, Bude. Bude ini ditunggu oleh teman-teman untuk kemudian berbagi inspirasinya untuk kita semuanya. Karena Bude sudah hadir, maka waktu dan tempat kita berikan kepada Bude untuk bisa menginspirasi buat kita. Semoga ini ya yang 238 peserta yang sekarang sudah hadir ini, semoga terinspirasi sehingga Bude nanti banyak pahala ya, banyak jariah gitu ya buat kita semuanya, dan jadi inspirasi untuk kita semuanya. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bude Murni, monggo untuk cerita-cerita pada malam hari ini. Terima kasih pada Pak Cito selaku penyelenggara. Sebenarnya saya tuh ini ya Pak Cito belum pantas ya untuk sharing pada teman-teman semua, karena saya jujur ini gemeter Pak, adem panas gitu ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada guru kita Pak Cito, grup MJ nih Pak Jokerto. Dan terima kasih pada leader-leader HNI seluruh Indonesia yang sudah menyimak HS malam ini. Terima kasih pula pada teman-teman semua, mitra-mitra yang hadir, yang sudah berpartisipasi untuk belajar bersama, sharing bersama, dalam rangka menguatkan, pertama menguatkan ukhuwah, yang kedua menguatkan syiar kita terhadap produk-produk halal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali ya, belajar bersama untuk saling ngecas ya, untuk saling mensupport tentang kesemangatan kita, tentang bisnis kita HNI. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah kita, suri tauladan kita yang telah mengajak kita, memberikan pengetahuan, pendidikan pada kita, mengajak untuk hijrah dari arah kegelapan pada Muslim Islam yang terang benderang. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat beliau yang mengikuti jejak-jejak beliau dan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jujur ini saya bingung ya mau cerita apa karena gemeter banget ini Pak. Ya terima kasih banget sudah diundang di grup home sharing ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini nanti bisa menginspirasi pada teman-teman semua ya. Karena saya awalnya gitu ya, awalnya bergabung di HNI ya pertama pingin sehat ya, karena saya senang herbal gitu ya. Di awalnya sering herbal, terus sebelumnya juga sudah konsumsi herbal selain HNI. Gitu. Nah, ada seorang teman menawari ini sudah ada halal muinya loh, produk-produknya sudah halal semua gitu. Nah, dari situ saya tertarik banget ya masalah kehalalan gitu. Pertama gitu. Pertama masalah halalnya, yang kedua kok ternyata setelah saya konsumsi itu luar biasa ya, yang keluhan-keluhan yang ada dalam keluarga saya. Pertama saya sendiri itu yang tadinya vertigo luar biasa, setiap minggu pasti kena vertigo. Setelah saya konsumsi kopi dan MHS waktu itu baru 2 dulu ya produknya yang saya konsumsi, itu sudah vertigonya berkurang banget gitu, jarang kambuh. Suami juga begitu. Walhasil bermanfaat untuk kesehatan keluarga kami gitu. Nah, karena gitu ya, saya latar belakangnya dagang, jualan di pasar, itu setelah mengkonsumsi produk itu kok ada manfaatnya. Nah, itu berarti kalau dijual itu bermanfaat, laku juga ya ini gitu. Karena dikonsumsi baru beberapa kali itu udah bagus banget khasiatnya. Nah, itu. Nah, setelah itu ya saya tawar-tawarin ya, mungkin teman-teman bingung, kenapa sih seorang penjual kerupuk itu kok bisa sukses di HNI gitu, yang kabarnya gitu ya, kabarnya, dan ternyata juga beneran ya.
kok bisa jadi LED gitu, bisa jadi LED dan sudah pernah dapat PKM gitu, PKM 150 juta, terus kok bisa berangkat umroh dari HNI gitu. Nah dari situ mungkin teman-teman heran ya, masa gimana sih perjuangannya kok kayaknya gampang banget gitu. Ya tiba-tiba kok mendengar Bakul Kerupuk kok bisa umroh dari HNI, LED selama 4 tahun dari HNI gitu ya. Terus dapat PKM. Alhamdulillah juga sudah punya BC Bantul 2 itu. Kayaknya gampang banget ya kalau mendengar ceritanya begitu. Tapi sebenarnya semua itu ya ada suka dukanya ya yang namanya perjuangan. Karena di HNI itu ibarat jalan juang saya kayak gitu. Karena memperjuangkan yang namanya kebaikan, hal yang syariah itu tidak hanya mulus tapi banyak tantangan. Gitu juga teman-teman semua leader-leader yang ada di HNI yang sudah sukses pastinya sama ya seperti saya juga mengalami tidak hanya ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk jadi LED, ujuk-ujuk dapat PKM gitu. Tapi ya memang banyak hal-hal yang jadi kendala-kendala. Yang kabarnya juga gaptek gitu ya. Ya memang saya tuh gaptek gitu. Jadi di awal itu saya itu memang HP-nya SMS gitu ya. Sampai sama Pak Eko mentor saya itu Bu Murni HP-nya jangan stupid pun gitu. Kalau pengen sukses di HNI harus ganti gitu. Nah, dari situ saya ya belum mikir ganti HP itu gimana caranya ya, uang aja belum dapat gitu, uang aja nggak ada gitu. Terus orang SMS pun saya malas balas SMS. Terus terang saya nggak mau ribet gitu ya, jadi tak telepon saja gitu. Itu diawali dari hal yang seperti itu. Harus ganti yang smartphone Bu gitu. Nah, saya di HNI itu diawali dari awal gabung itu mentor saya yang Pak Eko itu udah 7 juta gitu ya. Nah, saya itu kan penasaran masa 7 juta itu kerjanya seperti apa gitu. Nah, ternyata kata Pak Eko tuh pokoknya ikut aja, ada acara-acara itu datang aja gitu. Acara besar di BC itu waktu itu BC-nya saya kenalnya BC 2 ya. Itu BC 2 Yogyakarta. Dan home sharing ya tempat Pak Eko ngertinya begitu. Jadi saya ketika ada program-program home sharing ataupun acara-acara KHT itu diusahakan saya harus datang. Nah, itu dari situ mungkin untuk mengasah yang tadinya saya tuh orangnya males gitu ya, males dan ragu terhadap diri sendiri gitu ya, ragu terhadap diri sendiri. Nah dari situ lama kelamaan itu ada timbul keyakinan gitu, keyakinan bahwa saya itu harus berubah. Karena mungkin Pak Eko tuh gosoknya tuh nggak bosen-bosen gitu ya, setiap datang mesti digosok gitu, digosok. Pokoknya harus ganti HP, terus bawa teman, jangan sungkan. Boncengan itu mesti harus ada isinya gitu, ada temennya. Nah, saya mungkin diceritain gitu ya, setahun belum punya mitra. Ternyata saya tanya pada mitra saya, Mbak Ryan itu dari gabung itu aktifnya berapa tahun? 2 tahun, Bude. Masya Allah itu berarti nggak cuma setahun ya. Perasaan saya setahun itu saya dapat Mbak Ryan itu untuk aktif. Ternyata 2 tahun gitu. Jadi lama banget saya menanti ada mitra yang aktif itu lama banget. Jadi sharing itu sendiri terus gitu. Tapi alhamdulillah karena saya mengikuti mentor aja gitu ya.
Saya tuh ngikuti mentor, pokoknya apa kata mentor datang ke home sharing, saya juga ikuti aja. Nanti insya Allah Allah akan mendatangkan ilmu dari situ. Walaupun yang datang itu aja ya, yang datang mungkin kadang cuma bertiga, kadang saya sama Bu Eko kayak gitu. Tapi ternyata dari situ cerita-ceritanya ya, walaupun diulang-ulang itu pasti ada yang baru lagi. Cerita Pak Eko misalnya nerangin 5S, ya saya ikutin terus. Ada orang baru, saya orang lama sendiri. Tapi alhamdulillah karena saya tuh tetap bertahan di situ ya. Kuncinya saya tuh tetap bertahan di pembelajaran gitu. Jadi alhamdulillah saya menemukan ininya. Oh begitu ya gitu. Ternyata Pak Eko bonusnya besar itu cara kerjanya begitu. Nah saya ikutin gitu, ikut. Terus pertemuan-pertemuan saya datang lah. Memulai saya nawarkan itu ya lucunya itu ya saya kan masih ragu, masih malu gitu ya, belum bisa ngomong gitu. Nah, apalagi main HP itu belum ini ya, belum bisa. Jadi pada suatu saat saya nawarin ke sekolahan itu cuman saya tenteng pakai tas kresek putih. Waktu itu belum ada tas yang transparan kayak sekarang gitu. Tas kresek putih karena saya dari pasar kan tak sendiriin. Ada tas saya yang isinya bagor-bagor itu untuk tempat kerupuk ya. Saya sendiriin tak taruh di motor. Nah, saya ke sekolahan itu sambil jemput anak itu bawa tas kresek isinya ada kopi, ada extra food waktu itu, gitu, ada makafit. Intinya hanya satu-satu, gitu, satu-satu dan brosur tentunya. Nah di situ saya cuma tak pegang, gitu, tak pegang terus. Ada salah seorang wali murid itu ya tanya, Bu, bawa apa kayak gitu. Ya saya jawab, bawa ini herbal Bu gitu. Lah buat apa? Ya kalau ada yang mau ya tak jual kayak gitu. Jadi saya tuh belum berani menawarkan ya. Ada malu, ada ragu, ada. Terus pokoknya sifat-sifat yang menghambat kesuksesan itu ada pada diri saya. Jadi malunya juga punya ya, ragunya juga punya. Dari situ karena sering mengikuti pembelajaran kata Pak Basit potong urat malu gitu, potong urat ragu gitu, potong urat malas. Nah di situ mulai mengikis sedikit demi sedikit. Kuncinya saya tuh ikuti pembelajaran gitu. Nah itu udah berapa tahun ya, ada 3 tahun begitu. Terus hasil saya jadi ED gitu ya. ED dari apa? Dari saya jualan gitu. Karena saya tuh punya pelanggan itu namanya pondok ya, pondok Binbas. Ada Mbak Rayan yang santrinya banyak. Terus tapi yang sampai bertahan sekarang itu diantaranya Mbak Rayan. Ya. Itu semua nganggap saya bude gitu. Karena Mbak Rayan itu temennya anak adik saya, ponakan gitu ya. Jadi manggilnya bude. Nah itu latar belakang saya kenapa dipanggil bude. Karena saya tuh sering kalau hari Jumat itu mengunjungi pondok gitu ya. Pertama itu ponakan sakit awalnya. Terus saya terapi sama-sama saya bawa brosur dan produknya. Lama-lama yang lain penasaran kayak gitu. Ini buat apa? Ini buat apa? Kayak gitu. Yang namanya anak pondok satu beli mesti beli semua gitu. Alhamdulillah kalau tiap hari Jumat itu satu tas gede, alhamdulillah habis gitu. Nah, saya jualan-jualan gitu terus. Nah, dari situ mungkin saya tuh belum paham harus gimana.
Nah, Pak Eko yang nih ngumpulin mungkin ya, ngumpulin pembelanjaan. Kok pembelanjaannya banyak kayak gitu. Akhirnya jadi poinnya banyak. Akhirnya yang karena saya closingnya juga belum berhasil, akhirnya keluarga yang ditata di situ, ada suami, anak kayak gitu, adik saya juga. Nah, setelah ED itu ya, ED belum jadi DC waktu itu. Gitu. Itu tahun 2015-16 itu ya. 2016 itu kayaknya baru ED. Itu pun masih untuk menata jaringan, apalagi ya ngimput pun masih ini titip sama mentor, ngimput mitra, ngimput pembelian gitu ya. Saya belum ngeh gitu. Nah, setelah itu istilahnya saya tuh sama Pak Eko disapih gitu ya, bahasa Jawanya disapih. Jadi harus mandiri kayak gitu, harus mandiri. Sudah DC, sudah ED, masa apa-apa masih dibantu mentor terus gitu. Tapi saya masih sibuk di pasar, belum mikir gitu ya, belum mikir hal yang seperti itu. Karena omsetnya banyak aja gitu ya, jualan. Sampai saya dibilangin Pak Eko, Bu Murni itu jangan jualan terus gitu. Terus gimana Pak Eko? Ya ini mulai mikir bisnisnya dengan jalan ngerekrut kayak gitu. Nah, di situ baru ya mulai menata. Tadinya ya cuman jualan-jualan dengan poin yang menumpuk kayak gitu. Alhamdulillah dari situ ya mulai paham, mulai ikut leader meeting di BC gitu. Saya terbunga-bunga dengan kata-kata Pak Raufik menjelaskan untuk jadi ED kayak gitu. Itu seperti apa. Terus katanya 1618 gitu. 1618 saya penasaran. Terus begitu Pak Raufik turun dari panggung gitu ya. Ini saya harus konsultasi nih, apa 1618 gitu. Baru di situ ya 1618 gitu. Berarti saya manajer, 6 manajer, punya 18 manajer lagi, itu baru ED gitu. Nah, dari situ alhamdulillah ya bisa mencerna lantaran saya itu mengikuti pelajaran-pelajaran yang diadakan oleh HNI. Makanya betul sekali ya kalau HN itu ada peluangnya, smart gitu ya. Smart ketika orang yang gaptek, orang yang mungkin belum tahu apa-apa, itu saya bersyukur banget bisa gabung di HNI, ya. Bersyukur bisa dibimbing. Terima kasih pada mentor-mentor yang telah membimbing kami sehingga mulai paham 1618 akhirnya saya wujudkan kayak gitu, walaupun baru tim inti yaitu keluarga inti, jadi belum banyak itu. Nah, dari situ yang orang luar itu hanya Mbak Rayan, yang lain itu anak, suami, adik kayak gitu. Jadi untuk jadi ED itu hanya satu Mbak Rayan, itu pun karena ponakan saya yang di pondok gitu. Nah, jadi ED 2018 apa ya? 16 tadi. Terus itu belum paham banget. Nah, Pak Ibu, ini berhenti dari pasar, nggak jualan terus gitu. Terus fokus itu salah satu gitu, jangan semuanya dikerjain. Lah, saya berpikir gitu ya, kalau saya berhenti dari pasar, ya itu apa ada ya hasil dari HNI yang bisa mengganti harian saya itu dari pasar gitu. Karena ya walaupun mungkin nggak seberapa yang hasil dari pasar gitu ya, karena saya memang dikenalin dari HNI itu, memulai HNI itu bukan dari nol ya Bapak Ibu, tapi saya dari minus gitu.
dari minus banget gitu, dari minus banget. Kenapa dari minus? Karena saya itu kenapa keluar ke pasar itu karena pas kerupuk saya itu mengalami collab gitu, mengalami collab. Ya gimana nggak collab ya? Yang namanya sehari biasanya 1 kintal gitu ya kerupuknya, habis 1 kintal. Ketika tahun itu pas dikenali HN itu tiba-tiba berapa? Sehari lakunya 25 kilo. Bayangkan itu turunnya drastis banget gitu ya, drastis banget. Waktu itu 1 kilo masih bisa ngambil untung 2.000 ya, masih 2.000. Ya lumayan daripada sekarang ya. Sekarang apa-apa naik gitu. Nah, kalau 2.000 kerupuk 25 kilo sampai mana kan gitu. Karena saya dikaruniai anak 7 orang anak gitu ya. Itu uang 50.000 enggak, menurut hitungan enggak masuk akal gitu. Enggak masuk hitungan gitu ya. Nah, disitulah saya gali lubang tutup, bukan tutup lubang ya Bapak Ibu, tapi gali lubang tutup sumur gitu. Saking banyaknya lubangnya, saking banyak dalamnya lubang itu, jadi gali lubang tutup sumur. Makanya pas ada leader meeting di Purwokerto, itu Pak Rafiq juga yang ngisi gitu. Diterangin biasa Pak Rafiq kalau ngitung-hitungan tuh jelimet banget gitu kan, jelimet dan pasti ini hitung-hitungan bonus pasti. Cuman bagi saya juga nggak paham-paham gitu kalau suruh ngitung bonus. Tuh, yang penting saya action aja gitu. Kalau suruh nerangin bonus itu nggak paham ya. Kalau sederhana aja paham. Tapi kalau udah nyerimet-nyerimet nggak begitu paham. Nah setelah ada coaching gitu ya, waktu itu sudah LED di leader meeting Purwokerto. Nah biasa kalau habis acara ada ini ya kelompok di coaching sama mentor-mentor LED. Nah saya itu ada ya kelompok saya itu ada seorang yang bapak-bapak gitu ya. Bu Murni sekarang nggak usah nerangin yang ada di Pak Rafiq itu tadi. Saya udah pusing gitu mencernanya gitu. Nah terus gimana Pak? Bu Murni cerita aja gimana Bu Murni itu di HNI, merintis di HNI, terus gimana cara melunasi utangnya. Sekarang udah lunas belum? Kayak gitu. Ya Allah, saya tuh oh begitu Pak. Padahal saya tuh ya gimana ya, wong banyak leader-leader suruh cerita seperti itu gitu. Sebenarnya saya masih apa ya, malu dan sekarang tak ceritain kenapa, karena saya tuh sudah insya Allah ya, Allah sudah mulai walaupun belum 100%. Kalau dulu ya malu cerita ya. Kalau punya utang banyak tuh malu cerita. Yang penting kita jalanin aja gitu. Kalau sekarang berani cerita karena sudah purna gitu. Gitu. Kalau dulu ya takut kalau dimesake gitu ya. Waduh, umur ini banyak utang, kasihan itu. Saya sendiri tuh malu gitu. Nah di situ ya, alhamdulillah dari apa namanya saya tuh jadi LED, mulai bisa menghandle utang-utang yang ada itu tadi yang sangat dalam gitu ya. Habis itu ceritanya yang namanya jualan di pasar ya, kerupuk gitu, untuk jadi apa, untuk bermimpi itu juga berat banget, berat kayak mengukur diri walaupun apa namanya sudah mendapatkan materi-materi motivasi dari para mentor. Pokoknya mimpi-mimpilah yang besar, kata Pak Bagus gitu. Mimpilah yang besar, jangan mikir caranya, tapi kita tugasnya mimpi dan beraction aja itu. Caranya mah Allah ya, caranya itu Allah, domain Allah. Tapi kita mimpi yang besar gitu. Tapi saya berat banget, sungguh berat ya, yang namanya pedagang pasar hasilnya 150 paling pol itu ya, 150 per hari. Masa mau mimpi bisa umroh gitu. Untuk harian aja itu ya mepet gitu ya. Yang namanya anak baru sekolah semua gitu. Kan mepet banget.
Dari situ impian saya diawali dari situ. Saya ya Allah, kapan saya itu bisa menyekolahkan anak tapi biaya sendiri gitu. Biaya sendiri. Karena selama ini itu anak-anak tuh sekolah gratis gitu. Sekolah gratis. Kenapa gratis? Ya SMP-nya itu gratis. Itu kan SMP gratis, SMP negeri gitu. Terus SMA-nya juga gratis karena dapat apa namanya keringanan. Terus jadi ya saya pingin impian saya diawali dari situ. Ya Allah, saya tuh harus apa namanya pokoknya sekolah kuliah itu anak biaya sendiri, gimana caranya. Yang kedua, saya pingin umroh ya 2019. 2019 saya pingin umroh. Padahal saya tuh bonusnya di HNI baru berapa waktu itu gitu ya, baru berapa. Belum bisa untuk biaya umroh menyisihkan, baru untuk nutup utang-utang itu. Tapi saya pinginnya 2019 gitu, malah alam uangnya dari mana gitu, ngomong sendiri gitu ya. Nggak berani nuliskan mimpi itu, nggak berani karena ya itu saya orangnya minderan gitu ya, minderan ya, tidak percaya diri gitu ya. Pokoknya ragu-ragu terhadap diri sendiri. Itulah yang harus ditepis ya teman-teman semua. Jadi kata para mentor itu diri kita sendiri itu yakin nggak kalau saya itu bisa sukses gitu loh. Jadi kita sendiri ditanyakan pada diri kita sendiri. Nah itulah saya waktu itu ragu terhadap diri saya sendiri. Bisa enggak saya itu punya mimpi seperti ini? Tapi saya yakin, saya masih punya keyakinan gitu. Masih punya keyakinan bahwa innallaha alimum bidzatis sudur itu. Ya Allah, kalau memang benar ayat ini, gitu, saya yakin bahwa Allah itu tahu apa yang ada dalam hati saya. Gitu. Walaupun saya nggak berani merealisasikan omongan-omongan saya, gitu ya, keinginan-keinginan saya dalam omongan, dalam tulisan, tapi saya pingin banget gitu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Saya mungkin karena yakin begitu. Alhamdulillah kemudahan bisa umroh dari HNI, dari uang bonus itu. Gitu. Jadi modal saya memang yakin gitu ya, yakin dan insya Allah saya nggak gimana sih caranya gitu, karena saya nggak tahu karena Allah Maha tahu gitu, Allah Maha tahu cara dan hasilnya Allah Maha tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Gitu. Saya hanya pingin begini, pingin begitu. Minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Sampai sekarang itu saya kalau berdoa itu gitu, ya Allah saya ingin seperti ini, mudah-mudahan Allah memudahkan langkah-langkah saya. Jadi alhamdulillah 2019 sudah umroh dari HNI. Sebelumnya saya diajak tur ke Malaysia dan Singapura, itu ya insya Allah dari HNI juga, karena ya nggak mungkin dari kerupuk ya. Karena kerupuk itu walaupun saya masih jualan kerupuk, tapi ya untuk harian gitu. Dari situ saya semakin yakin gitu. Yang tadinya ragu-ragu, mentor saya itu 7 juta, saya baru gabung gitu ya. Apa saya bisa ngimbangi gitu, mengikuti langkah-langkah mentor gitu. Nah sedikit demi sedikit naik gitu ya, naik bonusnya dan bisa membuktikan ya yang tadinya orang-orang di sekitar saya itu istilahnya kalau orang Jawa tuh mentahke itu apa? Pokoknya apa yo iso gitu. Apa bisa nanti yang namanya MLM itu sama aja gitu. Yang sukses pasti yang atas gitu. Saya sudah biasa kayak gitu digituin ya. Nanti paling yang sukses yang atas. Gitu. Banyak orang yang seperti itu ya. Terus di pasar, di lingkungan kayak gitu. Itu tidak mendukung tapi malah
ya mentah kayak gitu, mentah kayak keinginan-keinginan saya. Nah, justru dengan seperti itu saya tuh ingin membuktikan, bukan saya tuh malah baper ya. Alhamdulillah saya tuh karena ini kan jalan Allah gitu ya. Jalan Allah untuk syiar juga kayak gitu. Saya tuh nggak baper. Digituin, alhamdulillah malah tambah saya buktikan bahwa yang sukses itu bukan hanya atas gitu. Karena saya sudah membuktikan bonus naik terus gitu. Ya, bonus naik terus dari yang awalnya ratusan jadi jutaan kayak gitu. Dari yang tadinya saya tuh nggak bisa ngajak orang, ya lama-lama bisa ngajak ketika home sharing, alhamdulillah ya itu banyak mitra yang hadir. Itu tandanya semua itu kalau dilalui itu bisa ada perubahan. Saya semakin yakin gitu, semakin yakin bahwa HN itu bisa bukan bisnis hanya abal-abal, hanya iming-iming kayak gitu. Karena pernah ngikutin gitu, ngikutin ada tawaran dan pernah beli yang mungkin teman-teman juga pernah ya, ada kalung, gelang kayak gitu yang punya kekuatan kayak gitu kan. Nah, ternyata itu hanya suruh pakai gitu. Kita jual di mana bisa ya, namanya gelang 600.000, kalung 1 juta lebih, padahal bukan gelang emas gitu kan, hanya batu gitu. Nah, ternyata HN itu hanya produk, kita beli produk ya, dan kita ngajak teman-teman untuk beli produk, untuk istirahat produk ya, produknya halal thayyib, itu ternyata ada hasilnya. Itulah yang saya semakin yakin gitu bahwa bisnis ini enggak ecek-ecek, bisnis ini pasti tahan lama gitu. Karena yang namanya produk harian gitu ya, produk harian pasti setiap orang pakai gitu. Dan ini produk Muslim Indonesia gitu, Muslim Indonesia. Tentunya kita termasuk mensyiarkan produk-produk Muslim dan umat. Ya saya pernah ini juga pernah punya komitmen gitu, punya komitmen kalau teman-teman saya ya yang di pasar itu yang beli ataupun yang saya kulai gitu, pokoknya closing gitu ya, closing HNI atau closing produk gitu. Ya itu keinginan dan insya Allah saya usahakan juga gitu ya. Kita actionnya juga setiap ada orang beli kerupuk tak tawarin gitu, karena saya di pasar itu dasaran kerupuk itu di bawah itu ya, di lantai gitu. Terus ada lemari kecil gitu, ada ininya, ada produk-produk sampel, ada pasta gigi, zaitun, kayak gitu, kopi. Otomatis orang penasaran ngelihat yang atas. Kenapa Bu? Itu kok jual apa? Kayak gitu. Manfaatnya apa? Gitu. Nah, biasanya ini kopinya gitu. Kopinya yang paling bisa ngecer kan kopi gitu. Nah, saya tawarkan. Banyak responnya ya, nggak mulus, apalagi di pasar yang namanya kopi itu 1.000 udah dapat gitu. Kok sampai 5.000 ya waktu itu, 5.000 saya jualnya gitu. 5.000. Wah, neng pasar ki harga 1.000 gitu. Kok ternyata 5.000. Banyak. Padahal cuma saya kasih ya, deket-deket itu cuma saya kasih. Nanti nek saya cocok ketagihan piye gitu. Waduh, dikasih aja komentarnya begitu, apalagi suruh beli kopi larang C. Gitu. Nah di situ ya, jadi nggak gampang yang namanya merubah mindset. Jadi di HN itu bukan jualan ternyata gitu, ternyata bukan jualan tapi merubah mindset dari apa kita itu hijrah produk ya, hijrah lifestyle gitu. Nawarkan pasta gigi yang tadinya waktu itu masih 14.000. Itu pun mahal, yang namanya di pasar 3.500 sudah gede ya. Nah,
Yang den-den itu kan 3.500, kok 14.000 ya, banyak orang yang nggak tertarik. Nah, di situ. Saya pernah ngajak mentor Pak Eko tuh untuk home sharing di pasar. Jadi teman-teman pasar tak kumpulin gitu ya, nerangkan pasta gigi. Nah, ternyata ya memang banyak tantangan ya, apalagi di pasar gitu. Tidak mulus yang namanya mau berjuang. Tapi ya itu yang penting kita bertahan gitu. Bertahan memakai, bertahan bercerita, bertahan mengajak. Nah, lama-lama orang itu melihat kita. Bu Murni itu masih bertahan apa enggak gitu. Nah, tiba-tiba saya keluar dari pasar. Yuk teman-teman, ngapa Bu Murni pada kehilangan gitu kan? Oh, Bu Murni kan saya kini sukses gitu. Ada yang bilang gitu, ada udah hasilnya gede loh di herbal gitu. Ya itu pun ada juga yang nggak tertarik. Lah iya, aku bisa ngomong gitu. Itu nggak bisa. Nah, di situ jadi tetap kita harus bertahan ya. Kita harus bertahan untuk memakai apa yang kita butuhkan harian maupun kebutuhan kesehatan, dan bercerita kepada siapapun ya, kepada siapapun. Jadi yang ada di sekitar kita. Ya. Karena orang pasar itu banyak ya, gitu ya. Saya pokoknya yang berhubungan sama saya harus saya ceritain tentang HNI, gitu, tentang produknya, karena nggak mungkin ya satu langsung ngajak bisnis kayak gitu. Wong jualannya aja kerupuk kok ngajak bisnis gitu. Ya terus jadi saya ngenalin mulai dari produk kayak gitu. Nah, disitulah karena hukum bilangan besar gitu ya. Jadi walaupun istilahnya pasar itu saudan orangnya ya, itu ya seberapa saya cerita ke orang itu berapa persennya yang gabung, berapa persennya yang aktif. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang jadi stokis di pasar. Itu di pasar Imogiri. Jadi ada stokisnya sekarang ya. Stokis dari awal saya aktif sampai sekarang alhamdulillah masih aktif gitu. Nah, dari situlah saya mengawali dari pasar ya, gitu. Terus cerita apa lagi? Di apa namanya? Itu Bude. Ya? Gimana kok bisa sampai bisa ngentri itu gimana Bude itu? Iya Pak, ada yang terlewatkan ya Pak. Ada yang terlewatkan. Waktu itu saya DC dipaksa Pak Eko gitu ya, paksa karena pembelanjaan sudah banyak, murni DC gitu, tapi masih kurang Pak uangnya. Alhamdulillah saya dapat arisan dari pasar 5 juta gitu. Nah, oh iya saya dapat arisan dari pasar 5 juta, terus DC gitu lah. Jadi DC saya tuh nggak bisa ngentri terus terang gitu ya, belum bisa ngentri waktu itu. Kalau belanja saya ajak anak saya yang ragil itu, yang masih SD itu untuk apa istilahnya tuh memperhatikan gitu ya. Karena saya tuh diajari juga karena bukan pegangannya laptop gitu ya waktu itu. Itu saya nggak mudeng-mudeng gitu, ngentri di enter kayak gitu kan. Waktu itu belum paham. Jadi saya ajakin anak saya juga yang namanya anak ya, masih SD, diajakin pulaan itu ya nggak suka, cemberut gitu. Mesti ke mute Bude, coba. Ke mute Bude, bentar.
Sampun, Pak. Oke. Nggih, Tadi sampun. ada yang nggih. Nggih. Siap. Nggih. Sampai mana tadi yang ke mute-nya? Sampai ke ngajak putranya. Ngajak putranya untuk Oh ngantri. Iya. Untuk ngantri itu ngajak anak saya kalau belanja ya. Namanya anak tetap nggak suka berlama-lama gitu ya. Mesti Umi lama banget kalau tempat Pak Eko gitu. Nah, dari situ saya terbantu banget ya karena anak itu belajarnya cepat gitu ya. Belajarnya cepat. Nah, tapi terus anak saya kelas 6 lulus kelas 6 kan ini Pak terus ke pondok gitu. Tuh. Jadi saya nggak ada yang bantuin lagi. Dan yang di rumah pada sekolah semua juga gitu. Namanya sekolah sekarang kan full, apalagi suruh ngantri-ngantri kayak gitu ya. Belum tertarik kayak gitu. Masih ada yang kuliah, ada yang SMA gitu. Nah itu ke pondok. Jadi saya tuh kehilangan. Mau tidak mau harus belajar. Saya malu kalau mau minta tolong sama Pak Eko terus tuh malu. Jadi dengan terpaksa ya Pak. Terpaksa itu harus pinter gitu Pak. Terpaksa harus pinter gitu. Jadi anak saya ke pondok, saya harus belajar gitu, belajar. Nah, disitulah mulai saya itu belajar ngentri. Ya. Ada yang beli karena saya sudah DC gitu kan, sudah DC. Ada stokis yang beli. Bu Murni ini nanti di entry ya Bu. Oh ya, Mas gini. Nanti minta tolong ya dipantau gimana caranya ngentri kayak gitu. Itu pembelinya yang tak suruh ngajari Pak. Gitu. Terus dari situ ada juga yang ikut belajar sama saya gitu. Sparring partner. Bu Murni saya belajar ini ya nginput gitu. Jadi tiap bulan itu ke tempat saya belajar nginput. Nah, saya nggak menunjukkan Pak kalau saya nggak bisa. Ya udah sini Bu, nanti tak ajari gitu. Padahal saya sebenarnya baru belajar gitu. Jadi jangan menampakkan kalau kita tuh nggak bisa gitu ya. Orang itu akan yakin kalau kita tuh yakin bahwa saya tuh bisa gitu. Nah, disitulah Allah menolong ya, memandikan hambanya mungkin ya Pak gitu. Karena saya ingin menolong orang lain, jadi Allah memandikan ya udah pokoknya ditolong gitu. Nah, dari situ mulai ada mitra-mitra gitu, mitra-mitra, ya mitra belajar itu pun begitu. Saya belum fase untuk ngentri-ngentri gitu ya. Sering Pak, saya tuh ngentri salah itu sering gitu. Ada namanya salah kayak gitu ya, ngentri customer kayak gitu. Ngentri poin juga salah biasa Pak kayak gitu. Makanya saya sering ngajukan ke CRM waktu itu ke ini ya ke Pak Yudi waktu itu gitu. Saya sering kayak gitu, sering ke Pak Yudi minta bantu karena salah ngentri dan sebagainya kayak gitu. Tapi alhamdulillah dari situ ya saya banyak belajar gitu ya, banyak belajar dari kesalahan gitu Pak. Allah akan memberikan hambanya karena kita tuh action gitu. Karena Pak Eko sering bilang kalau suatu kesalahan itu berarti akan pintar gitu daripada orang nggak pernah salah kayak gitu. Kata salah juga bagus katanya gitu. Kalau orang nggak pernah salah itu artinya nggak pernah action kayak gitu. Jadi saya termotivasi gitu, termotivasi salah yo ben gitu. Yang penting saya besok itu ngerti nih begitu salah kayak gitu. Terus saya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang jadi ingat terus Pak gitu. Terus ini harus hati-hati kalau ngentri kayak gitu. Jadi harus kalau bikin stokis jangan malam-malam. Ya, saya ceritakan kepada mitra-mitra saya juga karena pengalaman saya itu jangan sampai ya mitra itu salah seperti saya kayak gitu. Ngentri itu misalnya cetak stokis itu jangan malam-malam karena nanti kalau ada kesalahan ya itu susah merubahnya, sudah lewat hari kayak gitu. Jadi kalau siang kan masih ada ini waktu untuk memperbaiki. Jadi karena banyak kesalahan-kesalahan, saya tuh jadi belajar dari kesalahan itu, hati-hati gitu. Jadi hati-hati. Dan banyak mitra yang tak
bilangin begitu. Pokoknya kalau gini-gini, kalau gini-gini, belajar dari pengalaman aja gitu. Belajar dari pengalaman. Gitu, Pak. Oke, Bu Murni, satu lagi ya. Gimana ya Bu Murni cara HS gitu ya, memulainya apa yang dibicarakan gitu-gitu ya. Kan nggak mungkin ya ketika sampai LED itu nggak HS ya, mesti HS dan HS, nah gitu. Nah, atau mungkin suka dan sukanya HS itu gimana gitu ya. Mangga. Iya. Pas sudah DC itu kan harus ini mesti ya mentor itu pokoknya harus ngadain HS sendiri gitu. Nggak cuman ke mentor aja gitu. Kan saya seringnya ke mentor terus, tapi di rumah belum ngadain HS. Mau tidak mau karena udah DC, stokis tuh belum HS, Pak, stokis gitu. Stokis belum HS. Jadi mulai DC saya tuh baru HS karena stokis itu saya belum paham gitu. Belum paham. Begitu DC mulai paham, saya HS. Ya, pertama banyak yang datang gitu, banyak yang datang. Terus datang ya bahas-bahas yang apa yang disampaikan di home sharing gitu. Kita bahas lagi di situ. Nah, saya istilah setelah kulaan tak sampaikan ke mitra kayak gitu. Tapi juga apa namanya? Nggak bertahan lama, Pak, gitu. Sering nggak datangnya kayak gitu, sering nggak datangnya. Akhirnya saya berhenti nggak HS gitu. Terus kata Pak Eko, dicoba lagi, pokoknya dicoba terus gitu, walaupun yang datang kucing gitu. Ya, akhirnya sampai saya tuh menjelang ED itu juga yang datang cuma beberapa kayak gitu. Jadi memang bagi saya suatu yang keberatan banget itu Pak untuk HS gitu. Untuk ngadain HS. Undang orang. Ya setelah LED itu baru ya HS rutin kayak gitu. Yang waktu itu menjelang LED itu kebanyakan saya one on one, Pak. Jadi kalau follow up itu datang ke sebenarnya silaturahim kayak gitu, ngobrol berdua kayak gitu. Terus kalau ya kekurangan saya kan ngomong di muka umum, Pak. Belum berangkat itu udah nervous dulu, udah gemeter, udah pernah ya suatu ketika karena sudah ED, Pak Dr. Irman kan ngajak ini, ayo Bu Murni ngadain acara di Kebumen gitu. Terus Bu Murni nanti ngisi ya. Terus saya ngomong apa Pak? Saya bilang gitu. Pokoknya yang namanya ED ngomong apa bagus gitu. Masya Allah, saya belum pernah Pak kayak gitu. Lah, saya habis subuh itu bolak-balik ke belakang ada 5 kali Pak. Saya padahal belum makan apa-apa gitu. Sampai jam 9, giliran saya ngisi, selesai itu nggak ada ke belakang lagi Pak. Gitu. Jadi begitu ya. Kelemahan saya gitu, nggak bisa ngomong di depan umum. Jadi saya untuk terus terang untuk membangun jaringan itu diawali dari one on one gitu, silaturahim aja. Jadi untuk HS itu nggak banyak gitu, nggak banyak yang datang. Baru setelah LED itu baru alhamdulillah ya kadang seminggu 2 kali gitu di PC dan tetap saya one on one tetap saya kuatkan kayak gitu Pak. Mungkin saya orang yang berbeda. Beda yang lain-lain pada pinter HS, pinter ini ya saya tuh di situ Pak. Untuk HS-nya itu emang kurang gitu ya. Itu Pak Cito. Kayaknya jamnya udah ini ya Pak. Lanjut Bu. Oke ya, luar. Maaf tadi laptopnya tiba-tiba mati ya. Ya tahu ini tiba-tiba laptop saya mati. Oke, ini tadi saya
ini Pak Eko juga ya, tapi insya Allah sangat luar biasa. Mungkin kita karena sudah lebih ya, ini minta closing statement Bu Murni, mungkin pesan buat kita-kita ya. Saya terus terang ini banyak terinspirasi ya, jadi apa asli gitu loh maksud saya. Memang apa yang diceritakan Bu Murni ini kan sesuatu yang orsinil, sesuatu yang orsinil, sesuatu yang memang apa ya, tadi cerita gapteknya itu saya percaya Bu. Cerita kemudian mau maju harus 5 kali 7 kali ke belakang gitu saya juga percaya. Kemudian juga mengawali di apa itu di pasar tidak dipercaya orang gitu-gitu ya. Mungkin mohon maaf dikasih saja ini dan lain sebagainya. Ini saya percaya ya, Masya Allah ini dari awal itu saya banyak merekam. Nah, untuk yang terakhir Bu Murni mungkin pesan-pesan buat kita ya apa? Ini ya closing statement. Monggo mungkin ini banyak pertanyaan sebenarnya, tetapi cukup mewakili aja. Semangatnya mesti dapat dan insya Allah tidak usah tanya, mereka dapat inspirasinya. Monggo Bu Murni bisa closing statement. Ini Bismillah. Teman-teman semua, kalau memang mau sukses di HNI gitu ya, jangan mikir caranya gitu. Tapi apa tujuan kita di HNI itu harus kita tetapkan gitu. Ya, kata Ustadz Bagus itu ada 2 yang harus kita pikirkan yaitu ma'rifatullah dan ma'rifatul insan gitu. Jadi perbaiki dulu ma'rifatullahnya gitu ya. Dengan kita sama Allah gitu, tujuan kita di HNI itu apa kayak gitu. Itu baru cara itu Allah yang mendatangkan gitu Pak. Jadi jangan kita mikir gimana caranya kayak gitu. Saya mau di HNI mau sukses gimana caranya, itu mah Allah yang mendatangkan cara. Yang penting kita yakin gitu. Kita yakin seyakin-yakinnya baru mendapatkan ainul yakin gitu. Jadi perbaikilah ma'rifatullah gitu. Lalu Allah mendatangkan cara dan hasilnya gitu. Ya selama ini mungkin teman-teman juga ini ya pengen banget sukses di HNI. Tapi intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Lakukanlah pokoknya apa yang kita yakini. Gitu. Apa yang kita yakini. Ya. Kuatkan keyakinan kita untuk berdakwah. Ya. Insya Allah akan memudahkan semuanya. Itu dulu Pak Cito dan semua leader-leader yang luar biasa. Terima kasih teman-teman mitra-mitra seluruh Indonesia yang berbahagia dan luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dari saya itu dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, sangat inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih buat Bu Murni yang luar biasa ya. Jadi terima kasih ininya ilmunya, terima kasih inspirasinya. Terima kasih pengalamannya. Saya akan semakin menguatkan, semakin meyakinkan gitu ya kita semuanya untuk lebih semangat lagi untuk siar kita di Bonabawi ini gitu ya. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang jariah ya. Jadi amal jariah buat Bu Murni. Kita doakan semoga Bu Murni semakin sukses, semakin sehat ya, sakinah keluarganya. Allah nanti bisa dan ini banyak sekali. Semoga mendapatkan banyak keberkahan gitu ya, banyak keberkahan buat beliau dan keluarganya, tim-timnya semakin sukses. Amin, Allahumma amin. Dan kita juga sama ya, semoga kita ketularan juga sukses seperti beliau dan kemudian sama-sama kita sukses. Semoga dengan HNI di dunia dan insya Allah
sama-sama juga nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Bude, terima kasih semuanya para leader. Terima kasih Bude yang hadir pada malam hari ini, pada para leader yang hadir Terima pada malam hari ini. Terima kasih luar biasa. Sehat Bude semuanya. Sehat selalu Bude. Kemudian kita kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallah wa bihamdika. Untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.